Yang percaya katakan amin. Mari kita buka firman Tuhan kita di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Yang sudah dapat katakan amin. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Di sini Paulus jelas sekali berkata kepada kita bahwa dia sebagai ahli bangunan yang cakap, dia telah meletakkan dasar yang tepat. Amin. Dan oleh sebab itu dia katakan di sini, tiap-tiap orang harus memperhatikan. Tiap-tiap orang harus memperhatikan. Katakan kepada sebelahmu, harus memperhatikan. Katakan lagi, harus memperhatikan. Nah, apa yang harus kita perhatikan? Di sini dikatakan tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Banyak orang membangun hidupnya di atas nilai-nilai. Salah satu tentang nilai-nilai kehambaan, nilai-nilai kerendahan hati, nilai-nilai integritas, nilai-nilai kepercayaan. Ada begitu banyak nilai-nilai. Saya mau katakan bahwa nilai-nilai itu baik. Saya tidak menolak nilai-nilai itu, tetapi perlu kita pahami bahwa jelas sekali Alkitab berkata bahwa kita harus membangun di atas dasar yang tepat. Amin. Kita harus bangun hidup kita di atas dasar yang tepat. Nah, kita lihat ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11 berkata, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Siapakah dasar kita? Siapakah dasar kita? Ada satu pujian berkata, Yesus, kau dasar yang teguh, amanku bersamamu. Yesus, kau dasar yang teguh, akan firman-Mu, ku percaya akan firman-Mu. Bolehkah kau berdiri? Kasih salam kepada 5 orang, katakan Yesus adalah dasar yang teguh. Yesus adalah dasar yang teguh. Saya teringat ketika beberapa tahun yang lalu kami mulai mengajarkan gereja ini dengan membangun nilai-nilai. Dan apa yang terjadi? Banyak orang yang kemudian tidak bertahan dalam nilai-nilai itu. Kenapa? Karena mereka mencoba membangun bukan di atas dasar Yesus Kristus, tetapi di atas dasar nilai-nilai itu. Nah, saya mau kasih tahu bahwa nilai-nilai itu sebenarnya hasil karena kita sadar akan Tuhan. Hasil atau akibat dari Kristus yang hidup di dalam kita. Kalau Kristus hidup di dalam kita dan kita sadar tentang Kristus, pasti setiap kita adalah orang-orang yang berkualitas. Amin. Pasti kita adalah orang-orang yang bernilai. Pasti kita adalah orang-orang yang rendah hati. Pasti kita adalah orang-orang yang adalah penguasaan diri. Pasti kita adalah orang-orang yang sabar. Pasti kita adalah orang-orang yang tenang. Pasti kita adalah orang-orang yang penuh dengan sukacita. Pasti kita adalah orang-orang yang melimpah dengan kasih setia. Amin. Apakah karena kita? Bukan. Tetapi karena satu pribadi itu. Siapakah dia? Siapakah dia? Siapakah dia? Dan ketika kita percaya kepada Yesus, setiap kita sudah memiliki semua nilai-nilai itu. Jadi untuk apa kita harus berjuang mendapatkan nilai-nilai itu?
kalau nilai-nilai itu sudah ada di dalam kita. Katakan kepada sebelummu, Kristus adalah dasar hidupmu. Itu sebabnya firman Tuhan pada saat ini saya kasih tema, hidup kita adalah Kristus. Katakan, hidup saya adalah Kristus. Hidup saya adalah Kristus. Hidup saya adalah Kristus. Filipi pasal 1 ayat 21. Filipi pasal 1 ayat 21. Kita lihat firman Tuhan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jelas sekali Alkitab berkata bahwa hidup kita adalah Kristus. Amin. Amin. Hidup kita adalah Kristus. Nah, banyak orang kurang memahami ya tentang Filipi pasal 1 ayat 21. Banyak orang berpikir bahwa hidup kita harus seperti Kristus. Coba ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Siapa di sini yang mau seperti Yesus? Angkat tangan. Yang mau seperti Yesus, angkat tangan tinggi-tinggi. Wow, rindu seperti Yesus. Saya undang Pak Roni, bolehkah di sini Pak? Ya, dengan akuannya Pak. Ambil 2 akuan, 2 sedotan. Nah, kadang-kadang saudara, kita mau jadi seperti Yesus. Saya kasih contoh. Mari Pak di depan, di atas mimbar. Saya coba beri ilustrasi tentang bagaimana menjadi seperti Pak Roni. Saya coba kasih ilustrasi tentang bagaimana Pak Roni minum air mineral. Silakan Pak. Dan saya akan menjadi seperti Pak Roni. Nah, ini artinya menjadi seperti Pak Roni. Saya katakan beberapa waktu yang lalu, kita tidak dapat menjadi seperti Kristus kecuali Kristus yang hidup di dalam kita. Ya. Hari-hari ini banyak orang coba meniru, coba melihat apa yang Yesus lakukan, dan dia coba melakukan seperti itu. Dia berpikir bahwa dia bisa berhasil dengan kekuatannya sendiri. Padahal saudara, keberhasilan itu hanya ketika Yesus sendiri yang hidup di dalam kita. Jadi yang benar saudara, bukan kita mau jadi seperti Yesus. Siapa di sini yang bisa seperti Yesus? Apakah saudara bisa seperti Yesus? Coba tanya sebelum, kamu bisa seperti Yesus? Saudara, kita bisa seperti Yesus kalau Yesus sendiri hidup di dalam kita. Amin. Dengan kekuatan kita tidak bisa. Terima kasih Bapak. Saudara bisa tangkap? Kadang-kadang kita mau jadi seperti Yesus, tapi saya mau berkata, kecuali Yesus yang hidup di dalam kita. Dan hari ini saya mau ingatkan kita bahwa ketika Anda percaya Yesus sudah hidup di dalam Anda, beri tepuk tangan yang luar biasa. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Gaya hidup kita bukanlah tiruan atau imitasi Kristus, bukan. Tetapi kehidupan kita adalah ekspresi daripada Kristus yang hidup di dalam kita. Kristus harus nampak, itu sebabnya dia hidup. Dia tahu kita tidak mampu, dia tahu kita tidak bisa. Itu sebabnya dia datang sebagai manusia. Dia bukan saja ada di antara kita, tetapi dia tinggal di dalam hati kita. Katakan amin. Katakan amin. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Coba kita lihat dalam 2 Petrus pasal 1 ayat yang keempat. 2 Petrus pasal 1 ayat yang keempat. Kita baca bersama-sama. 2 Petrus pasal 1 ayat yang keempat. 1, 2, 3.
Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Katakan kodrat ilahi. Katakan kodrat ilahi. Katakan kodrat ilahi. Dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Saudara, setiap kita yang percaya, Tuhan telah memberikan kepada kita kodrat ilahi. Amin. Sebagai manusia, kita memiliki kodrat berjalan dengan kedua kaki, beraktivitas bekerja dengan kedua tangan. Adalah aneh ketika ada orang berjalan dengan 4 kaki, maka dia bukan lagi menjalani kodrat manusia, tetapi dia sementara menjalani kodrat hewan. Dia lagi menjalani kodrat binatang. Bagaimana supaya saudara kita hidup dalam kodrat manusia? Sadarlah bahwa kita manusia. Amin. Amin. Percayalah bahwa kita manusia. Kita bukan jerapah. Kita bukan monyet, bukan simpanse. Seperti yang dikatakan dalam teori evolusi. Dan banyak orang yang setuju dengan teori itu, yang mengatakan bahwa asal-usul manusia itu berasal dari kera. Saudara, sekali lagi saya mau katakan, itu adalah kekeliruan, itu adalah penyesatan. Saudara dan saya sangat berharga di mata Tuhan. Kita diciptakan serupa dan segala dengan Allah, dan kita punya kodrat ilahi. Itu sebabnya saudara, berjalanlah, sadarlah tentang Tuhan, otomatis kodrat ilahi itu akan meluap bagi kita. Sadar saja bahwa kita adalah pribadi yang sangat dikasihi Tuhan. Amin. Berhentilah saudara untuk berdoa, Tuhan berikan aku kasih. Ketika kau percaya, kodrat ilahi saudara, kasih itu sudah ada di dalam kita. Amin. Banyak orang masih berdoa, Tuhan berikan aku kesabaran. Kenapa? Karena fokus setiap hari adalah kepada kesalahan dan kesalahan. Makanya dia perlu berdoa, berikan aku kesabaran. Saudara, kita tidak perlu berdoa untuk kesabaran. Kesabaran itu sudah ada di dalam kita. Kesabaran itu adalah salah satu kodrat ilahi. Kasih itu adalah salah satu kodrat ilahi. Adakah saudara yang hadir pada saat ini yang masih berdoa, Tuhan berikanlah aku kasih? Halo, coba tanya sebelah, bagaimana dengan kamu? Masih berdoa untuk supaya memiliki kasih? Masih berdoa untuk supaya sabar? Halo, kenapa orang tidak sabar? Karena orang hanya memperhatikan persoalannya. Orang tidak sadar tentang Tuhan. Hanya ada satu cara kodrat ilahi itu kita dapat berjalan dalam kodrat ilahi, yaitu ketika kita sadar tentang Tuhan, yaitu ketika kita percaya dan pahami, sadar betul Yesus sangat mengasihi kita dan Dia hidup di dalam kita. Otomatis buah-buah roh itu mulai akan mengalir dan mengalir. Kasih tahu sebelahmu bahwa kamu memiliki kodrat ilahi. Bolehkah berdiri kasih salam kepada sebanyak-banyaknya? Katakan, kamu punya kodrat ilahi. Ketika kita hidup dalam kodrat ilahi, maka Alkitab katakan hawa nafsu dunia yang datang untuk membinasakan kita, Alkitab katakan kita terluput olehnya. Amin. Hanya ketika kita hidup dalam kodrat ilahi. Bagaimana supaya kita hidup dalam kodrat ilahi? Sadarlah tentang Tuhan. Tadi siang kami pelayanan di lapas. Setiap 3 minggu sekali kami dapat jadwal di sana. Selesai ibadah raya pertama tadi, kami melayani di sana, dan mereka sudah 3 kali beribadah.
dengan kami itu sudah kali yang ketiga untuk hari ini. Tetapi mereka tetap bersuka cita. Kenapa mereka tetap bersuka cita? Karena sukacita itu sudah ada di dalam mereka. Iblis berusaha untuk membawa kita sadar bukan tentang Tuhan, tapi sadar tentang persoalan. Supaya apa? Supaya kita tidak hidup dalam kodrat ilahi. Dia bawa kita supaya menyadari tentang problem demi problem, tentang tantangan demi tantangan, tentang penyakit demi penyakit. Dia bawa kita untuk sadar tentang semuanya itu. Ketika kita sadar tentang hal itu, maka kita lupa kita memiliki kodrat ilahi. Kita lupa kita berjalan dengan kuasa. Kita lupa bahwa Allah kita lebih besar dari persoalan kita. Katakan kepada sebelahmu, sadarlah tentang Tuhan. Cuman saya kadang-kadang jadi sedih. Kenapa? Karena banyak orang masih suka sadar akan persoalan. Bahkan di dalam rumah tangga, ya, kadang-kadang suami istri itu selalu atau sering mengingat-ingatkan kepada suami tentang persoalan demi persoalan. Saya sering di dalam keluarga saya, ketika saya pulang dari pelayanan kah itu, dari kantor kah itu, ketika sampai di rumah, istri saya biasanya menceritakan apa yang sedang atau sudah terjadi di rumah. Dia cerita kepada saya. Dan bagi saya itu tidak masalah. Itu hanya sebatas laporan. Tapi kemudian dalam cerita itu, dia mulai menyampaikan hal-hal yang sebenarnya membangkitkan saya untuk marah. Dia mulai cerita sesuatu yang coba mencemarkan nama saya, mencemarkan hati saya. Ketika dia mulai berlaku seperti itu, saya mulai tegur istri saya. Saya bilang, "Nah, berhentilah untuk berbicara seperti itu. Ma, stop." Katakan kepada sebelahmu, stop. Katakan stop. Katakan stop. Katakan stop. Apa manfaatnya kalau kita cerita kepada pasangan hidup kita atau kepada teman kita yang akhirnya membuat dia berfokus kepada soal itu? Hei, kita sementara melemahkan dia. Kita sementara membuat dia jadi sasaran tembak. Halo. Kadang-kadang kan kita mau supaya kita dibenarkan gitu ya, supaya kita diperhatikan, supaya ada orang lain berbelas kasihan kepada kita coba ceritakan. Tapi tahu tidak, ketika kita membuat orang lain sadar akan masalah kita, membuat orang lain sadar akan masalah yang sementara terjadi, justru sebenarnya membuat atau sementara menggiring orang itu untuk keluar dari kodrat ilahi. Saudara, hidup kita bukan untuk merenungkan kesalahan. Hidup kita adalah Kristus. Amin. Amin. Hidup saudara adalah Kristus. Hidup setiap orang percaya adalah Kristus. Jadi mari ketika kita melihat orang lain, apakah dia itu benar atau tidak benar, sadarlah bahwa hidupnya adalah Kristus. Kristus sangat mengasihi dia. Amin. Kristus bukan saja mengasihi kita, Kristus mengasihi semua orang. Dia mengasihi bangsa-bangsa. Dia mengasihi para pengkhotbah. Dia mengasihi para penari, para pemusik. Dan apakah dia hanya mengasihi orang yang ada di gereja? Tidak. Dia mengasihi mereka yang ada di jalan-jalan itu. Dia mengasihi mereka yang mungkin hancur hidupnya, yang terpenjara. Kenapa banyak orang terpenjara? Saya katakan kepada mereka tadi di penjara, karena mereka tidak sadar akan Tuhan. Mereka lebih banyak sadar akan persoalan mereka. Itu sebabnya mereka jadi membenci orang dan akhirnya mereka bunuh hidup orang lain. Mereka hanya sadar akan apa? Akan kekurangan mereka. Itu sebabnya tidak sedikit mereka yang korupsi, tidak sedikit mereka yang mencuri. Malam hari ini sadarlah bahwa hidup kita adalah Kristus. Kasih tahu sebelahmu, hidupmu adalah Kristus. Hidupmu adalah Kristus. Hidupmu adalah Kristus. Beri tepuk tangan yang luar biasa kepada Tuhan.